Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal bahas market, pasar, dan kesejahteraan pasar. Market welfare guys, sorry. Kesejahteraan pasar. Oke. Cukup fontnya jadi hitam. Market welfare, oke. Jadi kita bakal bahas dari 3 aspek. Aspek pertama itu eksternalitas. Yang kedua itu asymmetric information. Yang ketiga itu jenis-jenis barang. Welfare itu apa sih? Welfare itu kesejahteraan. Nah, jadi gini guys. Oke, enggak deh. Sebenarnya ini ada hubungan lagi ke pasar monopoli, kan cuman udah kita bahas. Kita hari ini bakal bahas eksternalitas, asymmetric information, dan jenis-jenis barang. Oke. Ini materi market welfare. Yang pertama dulu deh. Kita bahas externality dulu. Nah, sebenarnya eksternalitas itu apa sih? Eksternalitas itu definisinya itu gini. Dampak positif atau negatif dari aktivitas pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain. Namun belum dihitung di harga pasar. Nah, kita baca ulang. Dampak positif atau negatif dari aktivitas pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain, namun belum dihitung di harga pasar. Oke, gini. Misalnya nih, aku ada perusahaan apapun itu. Misalnya PT Kumaha. Jadi PT Kumaha ini bergerak di bidang obat-obatan. Kan dia punya mesin ini kan punya asap guys, baru menghasilkan limbah. Nah, sebelumnya itu kan kita belajar input, contohnya apa? Labor, pekerja, dan mesin, kapital gitu ya. Barusan ada bahan baku, baru ada proses menghasilkan yang namanya output. Jadi output ini apa? Output ini ya barangnya gitu loh. Tapi ada juga apa? Limbah dan polusi. Oke. Nah, jadi sebenarnya eksternalitas itu karena ini guys. Jadi kan perusahaan itu memproduksi barang tanpa mempedulikan lingkungan. Sebenarnya kan cost mereka lebih tinggi. Di mana? Maksudnya kan ibaratnya mereka kalau mau uraikan limbah itu mahal banget guys. Jadi tapi mereka milih gak uraikan. Kenapa? Karena mereka para pelaku usaha itu mengincar yang namanya profit. Jadi mereka buang aja ke sungai gitu. Itu kan ada cost-nya bagi si masyarakat. Oke. Tapi itu dampak negatifnya. Ini contohnya dampak negatifnya. Oke. Nah, jadi coba kita gambarin dulu supply demand biasa. Ini price, ini quantity. Nah, ini misalnya untuk obat-obatan. Nah, ini kan demand nih, demand. Ini itu supply. Nah, menurut kalian karena ada efek negatif dari ini seharusnya nih harganya itu lebih mahal atau lebih murah karena ada efek negatif.
efeknya ke kurva supply and demand itu apa sih? Kalau misalnya mereka mau menguraikan si limbah itu, kalau mereka mau menguraikan limbah itu, artinya cost-nya naik. Cost naik berarti supply geser ke kiri kan? Berarti supply-nya ke kiri. Ini supply yang setelah menghitung efek sosial. Ibaratnya mereka seharusnya memproduksi lebih dikit guys, karena eksternalitas itu kamu produksi barang kebanyakan sampai terjadi polusi. Ini namanya keseimbangan awal. Ini namanya tuh sosial yang udah setelah menghitung ya, social optimum equilibrium. Oke. Jadi seharusnya harga itu makin mahal gitu. Nah, demand itu nama lainnya itu marginal benefit. Supply itu nama lainnya marginal private cost. Oke, kita tulis ini marginal benefit. Supply itu nama lainnya itu marginal private cost. Nah, setelah menghitung efek sosial itu namanya MSB guys. Marginal social cost gitu ya. Nah, ini juga namanya itu marginal social benefit sebenarnya. Jadi keseimbangan yang optimal itu terjadi ketika MSC sama dengan MSB. Ini equilibrium. Oke. Nah, jadi gini. Cara kita cari MSC gimana guys? Jadi cara kalian ingatnya itu gini. MSC itu udah pasti MPC ditambah cost dari sosialnya. Kan namanya externality, berarti marginal externality cost. Berarti rumus MSC itu apa? Marginal private cost ditambah marginal external cost yang ditimbulkan. Oke. Nah, kenapa ini disebut kegagalan pasar? Ini semua kegagalan pasar guys. Ini semua ada masalahnya, kegagalan pasar tiga-tiganya. Market failure. Kenapa? Karena kan gini, kalau ada polusi, ada misalnya apapun itu kan ibaratnya mengganggu kesejahteraan kita kan. Limbah, orang keracunan. Nah, jadi DWL-nya itu di sini. Di sini dia. Tarik ini segitiga lagi guys, ini DWL-nya. Karena produksi terlalu banyak, jadi ada external cost yang ditimbulkan. DWL-nya itu ini. Oke. Nah, jadi pertanyaanku, ini semua ini apa guys? Ini semua yang aku hasil. Ini semua adalah MEC guys, MEC. Logikanya itu kan MSC itu MPC tambah MC. MPC itu segini. Berarti MSC-nya segini. Berarti MSC-nya yang di tengah dong. Oke. Itu oke. Ingat ya guys, DWL-nya di sini. Jadi eksternalitas itu kalau di tahun aku itu banyakannya itu hitungan guys. Nah, hitungannya gimana? Nanti aku kasih contoh soal-soalnya. Oke. Nah, jadi untuk mengatasi eksternalitas negatif ini, pemerintah itu punya beberapa cara. Kalau pemerintah, kalian tahu kasus itu gak guys? Yang dulu, yang dia yang timah, yang perusahaan Inco timah dia korupsi, barusan bikin hancur banget tambang timahnya. Jadi pemerintahku kalau udah marah banget guys, yang kayak Inco itu dia bakal kan ini kan tanah punya Indonesia guys. Ya udah dia ambil aja itunya. Itu namanya Command and Control Policy. Command Control Policy. Oke. Kalau masih baik dia kasih tax. Nama taxnya kasih pajak. Namanya itu Pigovian tax. Dikasih pajak. Tapi sebesar berapa? Nanti kita pelajari di sini. Nah, kenapa namanya Pigovian? Itu bukan karena nama orang guys. Nama orang itu Arthur Pigo. Lanjut nih ya. Nah, ini lewat cara pemerintah. Ada guys, cara tanpa pemerintah.
Gak usah deh pemerintah masuk, kita selesai sendiri aja. Itu namanya itu Coase Theorem. Coase Theorem itu apa? Coase Theorem itu untuk mengatasi masa eksternalitas ini kita gak usah melibatkan pemerintah. Jadi Coase Theorem itu antar pihak yang terlibat itu cukup berunding aja. Contohnya itu gini, misalkan nih ada satu namanya itu Alice, ada satu namanya itu Jule. Jadi ibaratnya itu gini, si Jule guys itu dia merokok. Nah, merokok ini kan punya asap kan guys. Asapnya kan bagi orang kan itu sebuah eksternalitas yang nggak bagus kan. Nah, jadi si Alice ini marah gitu loh. Anjir, cok, lu apaan lu bisa rokok di sini. Jadi dia bilang, "Weh, lu gak usah rokok lah anjir." Tapi si Jule marah, barusan, "Wah, lu siapa atur-atur gua gitu loh kan." Nah, jadi sebenarnya solusinya tanpa melibatkan orang itu mereka berunding guys. Ibaratnya bargaining. Jadi contohnya gini, bagi Jule itu kenikmatan merokok itu misalnya $500. Nah, bagi Alice kesengsaranya mencium bau rokok itu adalah $100. Jadi di kondisi ini si Jule bakal mengkompensasi si Alice sebesar $100. Oke? Kan nggak mungkin si Alice yang mengkompensasi si Jule. Soalnya uang Alice nggak cukup guys. Itu Coase Theorem. Tapi Coase Theorem itu ada syarat terjadinya. Syarat terjadinya itu ada yang namanya itu private property harus jelas. Private property itu apa? Hak kepemilikan. Jadi ini kan jelas, Alice itu di sini. Di sini itu Jule. Konteksnya ini di jalan ya guys, di jalan. Kan private property. Nah, gini. Kenapa ini gak terjadi di real life? Karena private property-nya gak jelas. Kan jalan itu milik pemerintah, bukan milik si Alice atau Jule. Jadi gak ada hak dong. Oke, ini nggak terjadi. Cuman ini aku kasih contoh aja guys. Oke, private property harus jelas. Siapa yang memiliki ini, siapa yang memiliki ini. Kalau di contoh yang limbah ini, misalnya sungainya itu dinikmati oleh warga dan perusahaan ini milik orang, kan itu jelas kan? Siapa miliki ini, siapa miliki ini. Jadi mereka bisa bargaining. Private property harus jelas. Baru apa lagi? Baru gini. No transaction cost, nggak ada biaya transaksi. Ibaratnya kalau ada biaya transaksi dari kita ngobrol aja, ngapain kita transaksi gitu ya. Oke. Baru no multiple party, maksudnya jangan kebanyakan orang yang terlibat. Soalnya masalah kalau banyak orang yang terlibat itu makin kacau masalahnya. Jadi no multiple party. Oke. Nah, contoh yang lain dari Coase Theorem itu misalnya gini. Kalian beli tiket pesawat nih. Ini kan ada kursi. Kan di pesawat itu duduknya gini guys. Ini kursi ini. Kan tiga gitu kan. Misalnya ekonominya nih ya. Ekonomi kelas. Nah, jadi ada satu orang ini dia beli namanya itu Boncoro. Baru ada satu orang lagi di sini namanya itu Jule. Jadi si Boncoro ini egois guys. Dia itu gini, dia kan kalau kita naik pesawat kan yang di belakang kan kita bisa mundurin kursinya dengan tekan tombol kan. Jadi dia mundurin guys kursinya sampai ke sini. Kayak bikin Jule ibaratnya risih banget lah. Nah, kan private property jelas kan. Ini punya si Boncoro karena si Boncoro udah beli tiket. Ini punya si Jule. Baru gak ada transaction cost, baru ini antara mereka berdua. Coase Theorem bisa terjadi gak? Bisa. Jadi si Jule tinggal bilang nih, misal si Boncoro value dia turunin kursi ke belakang itu misalnya $10, sedangkan si Jule menilai kesengsaraan dia dalam karena Boncoro turunin kursi ke belakang itu bisa $30. Jadi di kasus ini si Jule itu bakal mengkompensasi si Boncoro sebesar $10 atau lebih dari $10. Tapi batas maksimal yang bakal si Jule kompensasi itu 30. Batas minimal yang bakal diterima Boncoro itu 10. Oke. Tapi misalnya nih Boncoro value 10, si Jule value-nya 5. Berarti si Boncoro yang kompensasi dong. Tapi misalnya sama-sama 10 nih. Gimana?
bisa aja gak terjadi gitu. Bisa aja terjadi ribut. Jadi kuasa teorem itu upaya menyelesaikan masalah tanpa pemerintah. Nah, si Coase ini nama kepanjangannya Ronald Coase. Oke. Jangan lupain ya guys, MSC itu sama dengan MPC tambah MSC. Nah, baru eksternalitas itu, ini kan di produsen kan guys. Ini kan di POV produsen. Sebenarnya banyak guys jenis-jenisnya. Cuman yang di OSN yang paling sering keluar itu ini doang, yang kasus ini, hitung-hitungannya. Yang, nah, kayaknya ini kalian harus tahu nih. Baru eksternalitas itu terbagi menjadi 4 gitu loh. Terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 2. Secara konsumen dan secara produsen. Jangan pakai warna merah deh. Secara konsumen dan secara produsen. Nah, contoh atas kan eksternalitas ada positif dan negatif. Positif dan negatif. Nah, contoh negatif tadi kan apa? Produsen, limbah dan lain-lain kan. Limbah, polusi dan lain-lain. Nah, kalau produsen positifnya itu apa guys? Contohnya itu kalau mereka produksi vaksin. Oke, jadi secara grafik itu gini. Kalian ingatnya kalau produsen kan efeknya ke supply kan. Yaudah, berarti supply-nya yang bergeser. Ini tadi demand-nya atau nama lainnya apa? Marginal social benefit. Ini tadi MPC-nya atau supply-nya, supply awalnya. Nah, menurut kalian vaksin nih positif kan artinya gini. Nah, kalau negatif kan dikasih pajak, kalau positif dikasih subsidi. Kenapa yang negatif dikasih pajak? Logikanya gini, guys. Contohnya minuman manis yang buat orang banyak kena diabetes di masih muda lah, masih muda kena diabetes. Itu kan dikasih pajak. Kenapa? Karena pajak menaikkan harga. Setelah menaikkan harga kan ibaratnya kita makin dikit dong. Ibaratnya kan harga meningkat, beli turun. Oke? Dikasih subsidi. Berarti supply-nya itu seharusnya bergeser ke kanan dong. Saya kan dikasih subsidi. Ya udah ini MSC-nya. Oke. Nah, DWL-nya di mana? Kan yang itu yang negatif kan karena dia produksi terlalu banyak. Yang ini dia produksi terlalu dikit. Jadi kayak macam monopoli gitu. Jadi DWL-nya di sini. Oke. Sekarang kita lanjut yang di konsumen. Yang di konsumen contoh positifnya itu mengkonsumsi vaksin. Kan yang di kanan tuh memproduksi. Yang konsumen itu mengkonsumsi vaksin. Ibaratnya kalau kita sekolah nih, baru satu kelas ada 40 orang. Misalnya 39 orang vaksin, sedangkan satu orang nggak vaksin. Kan pasti satu orang itu nggak bakal kena penyakit tersebut karena yang 39 udah vaksin. Jadi dia itu aman. Oke. Contoh ya, kalau makin dikit yang vaksinnya makin besar peluang kena penyakitnya. Oke, secara grafik itu gini. Ingat konsumen itu kan konsumen, berarti yang berubah itu marginal benefitnya, bukan si supply-nya. Jadi secara grafik itu kita gambar nih. Nah, ini demand-nya, ini marginal private benefit, kan konsumen, berarti yang berubah itu si demand-nya. Ini supply-nya, dia tuh udah MSB. Ini keseimbangan awalnya. Nah, karena barangnya bagus guys, artinya kan kita butuh lebih banyak kan. Maka dari itu vaksin tuh disubsidi supaya makin murah. Jadi yang konsumsi makin banyak dong, demand-nya geser ke kanan. Berarti seharusnya di sini. Oke. Nah, DWL-nya di mana? Karena dia produksi terlalu dikit, harus di-boost banyak. Jadi DWL-nya itu di sini. Macam monopoli. Oke. Kalau kita lanjut ke yang negatif. Negatif misalnya itu rokok. Rokok bikin ibu hamil kenapa-napa kan. Ya udah kita gambar. Ini demand-nya atau marginal private benefit.
Ini MSC nya, ini keseimbangan awal. Nah rokok nih kan dikasih pajak, kita logikanya yang negatif dikasih pajak ya, berarti konsumsinya menurun, demandnya geser ke kiri. Ada ini MSB nya. Dewelnya di mana? Karena dia produksi terlalu banyak, ya udah dewelnya di sini. Sama guys, logiknya sama. Oke. Nah sebenarnya yang perlu kalian ingat tuh yang negatif aja guys, yang ini. Soalnya ini yang paling banyak keluar. Yang ini sebenarnya jarang, cuman kalian harus tahu gitu secara teorinya. Tapi kalian kalau mau hafal grafiknya, DWL-nya di mana itu boleh guys. Nah, sekarang kita itu langsung masuk ke contoh soal. Masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya biasanya gini. Misalkan nih, ada perusahaan PT XYZ. Dia itu perusahaan yang memproduksi mainan yang mengakibatkan adanya polusi. Produksi mainan mengakibatkan adanya polusi. Oke. Karena dia ada polusi, jadi kan baru dikasih nih fungsi demandnya itu misalnya nih P sama dengan 100 kurang Q, baru dikasih MPC nya itu 20 tambah Q, dikasih tahu MEC nya itu 20. Nah disuruh cari yang pertama nih, cari keseimbangan pasar awal. Yang kedua, cari social optimum quantity and cari social optimum equilibrium, keseimbangan sosial. Yang ketiga, cari DWL, deadweight loss nya. Yang keempat, cari teks yang harus diberikan pemerintah. Untuk supaya masalah ini selesai. Nah, kita jawab cuy. Jadi itu gini. Kita gambar dulu grafiknya guys. Set gitu ya. Ini kan demand nih, kita gambar. Cari ujung-ujungnya sesuai udah bisa ya guys. Berarti ini tuh MSB. Berarti di sini tuh 100, di sini tuh 100. Sekarang kita gambar si MPC-nya. MPC-nya berarti kan di sini 20, tarik ke atas. Set, ini MPC. Ini MSB. Oke. Nah, cari dulu keseimbangan awalnya. Cari keseimbangan, kalian sama dengan ini aja, MPC sama MSB nya. MPC nya 20 tambah Q. Yang pertama ya, 100 kurang, berarti kan sama dengan ini aja, MPC sama dengan MSB. MPC nya 20 tambah Q, MSB nya itu 100 kurang Q. Nah sama dengan ini jadi 2Q, ini jadi 80, Q nya jadi 40. Oke, jadi di sini itu 40. Harganya coba kita cari, berarti substitusin ke MPC nya atau MSB nya, ke sini atau ke sini. Kita substitusin coba yang ke MPC nya. 20 tambah MPC sama dengan 20 tambah 40, berarti P nya itu 60 kan, berarti 60 nya berarti di sini. Nah ini keseimbangan awal guys. Oke, berarti jawabannya itu P sama dengan 60, Q sama dengan 40. Nah ini jawabannya. Yang kedua, cari
tarik social optimum quantity. Secara sosial berarti sudah mencari MSC. Cara cari MSC itu gimana? Ingat, marginal social cost itu sama dengan marginal private cost ditambah marginal external cost. Berarti marginal social cost-nya itu MPC-nya berapa? 20 tambah Q. MPC-nya 20. Berarti MSC-nya 40 tambah Q gitu. Berarti di sini jadi 40. Tarik lagi ke atas. Kemiringannya sama. Ini MSC. Nah, ini equilibrium yang baru. Berarti kita sama denganin aja MSC. Kita sama denganin MSC sama dengan MSB. MSC-nya 40 tambah Q, MSB-nya 100 kurang Q. Jadi di sini 2 Q, di sini 60. Q-nya berarti 30 yang optimalnya. Berarti yang optimalnya itu bagi masyarakat barangnya itu ada 30. Harganya kita subsidi di MSC atau enggak di MSB. Kita 40 tambah 30 berarti harganya itu 70. Oke, ini jawabannya. Berarti harganya itu 70, kuantitasnya itu 30. Oke. Nah, yang ketiga cari DWL. Nah, ingat DWL-nya itu di mana? Di sini ya. Nah, sekarang kita mau cari titik ini, guys. Ini kan luas segitiga kan, guys. Supaya bisa pakai alas kali tinggi. Alas kali tinggi berdua. Nah, cara cari titik ini gimana? Ini kan kenanya di kurva apa? MSC. Sedangkan di sini 40. Ya udah masukin 40 di kurva MSC. Kan MSC itu ini 40 tambah 40 80. Berarti di sini 80. Nah, udah bisa saya hitung. Ini kan alas, ini tinggi. Tinggi ini alas. Alasnya berarti 80 kurang 60 dong. Karena kan 80 itu dari sini sampai sini, 60 itu dari sini sampai sini. Berarti alasnya itu 80 kurang 60 yaitu 20. Tingginya berarti dari sini sampai sini. Sini sampai sini 40, sini sampai sini 30. Berarti ya 10. Oke. Jadi 20 kali 10 bagi 2, A kali T per 2. 20 kali 10 per 2. Berarti jawabannya itu 100 DWL-nya. Nah, sekarang dia tanya size text yang harus dikasih. Nah, kalian kalau cara lambatnya itu gini. Kan gini, size text yang harus dikasih untuk dia sampai ke MSC kan berarti sebesar MSC-nya dong, sebesar external cost-nya dong. Berarti external cost-nya itu antara dari sini sampai sini. Jarak antara ini dan ini, guys. Di sini kan 70, di sini belum tahu. Di sini itu 30 di kurva MPC. Masukin 30 di kurva MPC. 20 tambah 30 50. Berarti di sini itu 50. Berarti 70 kurang 50 ya 20. Nah, cara cepatnya itu kalian lihat MSC-nya aja. MSC-nya kan 20. Berarti sama. Size text yang harus dikasih itu sebesar MSC-nya. Oke, itu cara cepatnya. Udah bisa deh ini. Baru kita lanjut di soal lainnya. Soal lain coba kita lihat dulu. Oke, udah ada. Soal yang kedua. Soal 2. Soal 2 itu gini. Sama guys soalnya aku malas bikin cerita lain, tapi fungsinya aja yang beda. P sama dengan 90 kurang Q. MPC sama dengan 10 tambah Q. MPC sama dengan setengah Q. Disuruh cari nih. Yang sama. Yang disuruh cari itu sama, guys. Nah, ini gimana kita buatnya? Kita buatnya itu berarti gini. Gambarin dulu. Yang pertama dulu ya, cari keseimbangan awal. Gambarin dulu di sini. Ini P, ini Q. Nah, demand-nya berarti set. Ini demand atau apa? Marginal social benefit nama lainnya. Ini 90, ini 90. Nah, MPC-nya berarti di sini 10, tarik. Ini MPC. MPC-nya. Nah, kita cari dulu keseimbangan awalnya itu ini. Ya udah sama denganin MPC sama dengan MSB.
MPC-nya 10 tambah Q sama dengan MSB-nya itu apa? 90 kurang Q. Oke guys, gini. Kadang soal itu mau menjebak kita guys. Jadi nanti MPC-nya tuh misalnya dikasih dalam bentuk gini. MPC sama dengan 10 tambah P. Ini kalian nggak boleh sama dengan cara ini ya guys. Soalnya gini. Kan gini. Kan ini itu gini. MSC itu sama dengan MPC tambah MSC. Yang ditambah itu apa? Kenapa harus dalam bentuk Q? Gak boleh dalam bentuk P. Karena yang ditambah itu secara horizontal. Kan secara vertikal. Kan ini kan secara vertikal kan. Itu alasan kenapa kalian harus nanti kalau ada soal dia kasihnya itu misalnya MPC 10 tambah P, kalian harus ubah dulu dalam bentuk Q. Berarti dia jadi P sama dengan 10 kurang Q gitu ya. Tapi jarang sih ada yang soal gini. Bukan MPC yang dibentuk P. Biasanya itu demand-nya dikasih demand-nya itu Q sama dengan 90 tambah P misalnya. Kurang P, sorry. Nah, kalian harus ubah dulu dalam bentuk Q. Oke. Nah, ini itu FYI aja, guys. Berarti ini pindah ke sana 2Q sama dengan 80, Q-nya berarti 40 sama berarti 40. Cara cari harganya substitusi antara sini atau sini terserah kalian. Kita masukin MPC dah coba. Kan 40 tambah 10 50. Harganya berarti 50. Ini keseimbangan awal. Nah, socially optimum equilibriumnya berarti caranya gimana? Caranya itu ya udah kalian cari dulu MSC. MSC itu sama dengan MPC tambah MSC. MPC-nya itu 10 tambah Q, MPC-nya itu setengah Q. Berarti 10 tambah 3/2 Q gitu ya. Udah dapat nih MSC-nya. Kita gambar dulu. Kan ini 3/2, ini 1. 3/2 itu 1,5, berarti dia lebih curam. Lebih curam artinya dia naik ke atas gini. Set. Ini MSC. Nah, yaudah. Kita cari nih. Cari dulu cuy equilibrium barunya. Berarti 10 tambah 3/2 Q sama dengan MSB-nya yaitu 90 kurang Q. Kita 1 tambah 1,5 2,5 berarti 52 Q sama dengan 80. Berarti Q-nya berapa? Q-nya itu berarti 32. Oke. Berarti di sini itu 32. Nah, cara carinya kalian masukin aja guys. Nah, ingat ya, kalian nggak boleh masukinnya di MPC ya. Saya ini antara MSC dan MSB. Masukinnya antara MSC atau MSB. Kita masukin MSB aja supaya lebih gampang. 32 90 kurang 32 58. Ini yang kedua jawabannya. Nah, dia suruh cari DWL. DWL kan sini. Nah, cari dulu di titik ini. Ini kan kenanya di kurva apa? MSC. Masukin 40 di MSC. MSC itu ini 40 berarti 10 tambah 3/2 kali 40. 10 tambah 120 bagi 2 ya 60. Berarti 70. Di sini tuh 70. Nah, udah dapet deh alasnya, berarti ini tingginya itu berarti ini alasnya itu berarti dari sini sampai sini berapa nih guys? 70 kurang 50 20. Tingginya itu dari sini sampai sini berarti 32 kurang 48. Ya udah DWL-nya berarti 20 kali 8/2. Ini DWL. Oke. Berarti berapa? Ini 10 80 berarti ya DWL. Nah, kalau ditanya teks berapa yang harus dikasih? Nah, cara lambatnya apa? Teks yang dikasih, aduh, hapus coy. Ntar guys. Set. Nah, teksnya itu yaitu jarak antara ini sampai sini kan, MPC-nya. Ini cara lambatnya. Cara cari di sini berapa? Masukin 32 di MPC. MPC-nya kan ini. 32 berarti 42. Di sini itu 42. Berarti teks yang dikasih itu 58 dikurangin bentar. Sorry. 58 betul sih. Ini berarti berapa? 42. 58 kurang 42. Berapa? 16 kan. Ini jarak teks yang harus dikasih. Nah, MPC-nya
Q-nya apa? Setengah Q kan. Nah ini kan 32, Q-nya kan 32. Nah Q-nya itu harusnya socially optimum, berarti 32 kali setengah 16 juga, sama kan. Ini cara cepatnya, teksnya itu harus sebesar MC-nya. Oke, aman gengs, aman lah ya. Nah soal menjebaknya itu gini, ceritanya sama, cuma bentuk fungsinya beda. Dia kasih bentuknya itu QD sama dengan 160 kurang 2P, QS sama dengan 40 tambah 2P, MEC nya Q. Nah kalian nggak boleh jumlahin gini ya, berarti 40 tambah 2P tambah Q, nggak boleh. Ini kalian ubah dulu ke P sama dengan, baru kalian jumlahin. Oke. Nah itu soal latihan buat kalian ya. Ini 160 kurang 2P, ini demand-nya atau MSB nya, QS nya itu 40 tambah 2P, MEC nya Q doang. Oke, ini soal latihan buat kalian. Nah jawabannya kenapa harus kita buat jadi P sama dengan dulu baru dijumlahin, karena kita jumlahinnya itu secara vertikal. Ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Kalau secara horizontal tuh maksudnya gimana? Gini, ini ada demand nih, set demandnya itu gini, ini di harga 8, ini 10. Nah misalnya itu demand untuk kapas, misalnya kapasnya itu, misalnya ini kita asumsinya itu di satu negara cuma ada 2 orang, aku sama Afif, Arvin sama Afif. Nah Afif mau beli kapas sebesar 5 di harga 8, aku mau beli kapas sebesar 5 juga di harga 8. Nah kenapa ini bisa 10? Karena ini kan total kan, berarti di harga 8 ada 10 kuantitas yang mau dibeli. Ini dijumlahkan secara horizontal, soalnya kuantitas kan horizontal. Oke. Berarti demand itu dijumlahkan secara horizontal. Nah kenapa ini dijumlahkan secara vertikal? Karena kan yang dijumlahin itu kan MEC-nya kan ini. Itu makanya secara vertikal, ini secara horizontal. Oke. Nah public goods juga itu dijumlahnya secara vertikal. Nanti kita bahas. Oke, apa lagi ya? Nah sebagai eksternalitas itu aja sih. Nanti aku ada bahas core ya guys. Core eksternalitinya sebenarnya lebih ke kompensasi yang kuasa teoret. Nanti aku bahas core sendiri ya guys. Nah sekarang kita lanjut eksternalitas itu aja ya guys. Sekarang kita lanjut ke materi jenis-jenis barang dulu deh. Ada 4 guys jenis-jenis barang. Oke. Yang pertama ada yang namanya itu public goods. Yang kedua itu common goods. Yang ketiga itu club goods. Yang keempat itu private goods. Nah ini di goods itu artinya barang ya guys. Goods itu artinya barang. Goods artinya barang. Oke. Nah jadi public goods itu apa sih? Cara mengingatnya itu gini guys. Public goods itu contoh yang paling umum itu jalan dan kembang api. Pas, tapi kembang api yang dimaksud ini itu yang pas tahun baru. Tapi asumsinya itu kita nggak beli. Kita kan gini, kan tahun baru kan pasti ada orang yang lepas petasan ke angkasa, dan kita itu nggak melihat, bukan angkasa, langit. Dan kita itu nggak melihat langit kan. Dan kita itu lihat langit secara gratis. Kita menikmatinya secara gratis. Itu kembang api tahun baru. Nah, jadi public goods itu apa? Jadi ada ciri-ciri guys. Jadi ada yang namanya itu excludable. Ada yang namanya itu rivalry. Rivalry itu artinya bersaing. Contohnya di OSN kalian bersaing, itu rivalry. Excludable artinya apa? Cara gampangnya untuk memahami ini adalah bayar. Excludable itu bayar. Nah, dari contoh si public goods yaitu kembang api tahun baru yang kita cuma lihat langit, nggak bayar, menikmatinya secara gratis. Berarti public goods itu non excludable dong.
ciri-cirinya nggak bayar, artinya gratis. Gratis nih artinya guys. Gratis. Tuh, warna hijaunya kurang cantik guys. Duh, kok jadi ini coy. Gua mau warna hijau cuk. Ini bagus sih. Ini gratis. Aduh sama ya, gak apa-apa lah. Nah, bersaing nggak? Kamu lihat kembang api di langit, yang lain juga bisa lihat. Bersaing nggak? Berarti nggak bersaing dong. Gratis kan? Non-rivalry. Contoh yang lain itu jalan, tapi konteksnya itu jalannya sepi ya guys. Jalannya sepi nih. Dan jalan itu kan milik pemerintah. Kita nikmatin jalan misalnya untuk lari, kan itu nggak bayar, sama dengan gratis. Dan itu nggak bersaing sama orang kan. Kan konteksnya sepi. Tapi kalau misalnya konteksnya ramai, barusan jalan itu jalan tol, itu jenis barangnya jadi beda. Tergantung konteks ya guys. Gak ada yang tetap di dunia ini. Nah, tips yang lain itu di ekonomi. Kalau ada kata must, always, selalu, pasti, itu pasti jawabannya salah. Bukan pasti sih. Kemungkinan jawabannya itu salah. Oke? Karena di dunia ekonomi itu gak ada yang pasti guys. Semua itu tergantung asumsi. Lanjut, common goods. Common goods ini contohnya itu mancing ikan guys di laut lah, contohnya itu laut untuk pancing ikan. Nah, ini ciri-cirinya apa guys? Ciri-cirinya itu non excludable. Kalian mancing emang bayar? Bisa di laut langsung, laut milik Indonesia? Enggak kan? Orang-orang di Danau Toba emang bayar ke mancing? Kagak. Jadi dia gratis. Tapi dia bersaing guys, rivalry. Karena ikan kalau diambil kan makin dikit, ya bersaing dong. Oke? Itu ciri-cirinya. Lanjut, club goods itu apa? Contohnya itu pelatihan OSN atau enggak pelatihan OSN aja deh, lewat ya, tapi yang konteksnya yang online ya. Nah, pelatihan OSN ini kan yang bayar kan guys, berarti excludable, bayar. Excludable. Tapi dia rivalry gak? Dia nggak rivalry guys. Karena misalnya kalian join pelatihan Dinasti Erlangga, yang aku sangat rekomendasikan. Kalian join, kalian memang bayar excludable, tapi itu bersaing gak? Enggak dong. Kalian bersaingnya di lomba, tapi menikmati fasilitas itu kalian mana bersaing. Kalian sama-sama buka Zoom, menikmati recording yang sama, menikmati pelatihan yang sama, catatan yang sama. Kan nggak bersaing. Oke? Nah, private goods contohnya ya HP, jual makanan yang dijual, karena itu udah bayar, barusan bersaing kan, makanan bisa habis guys, bisa banyak yang beli. Oke, paham ya guys? Ini ciri-cirinya. Jadi, nah kita lanjut nih. Public goods itu melahirkan satu masalah guys. Masalah apa coba? Coba kalian pikirin, apa yang masalah dari public goods? Sambil aku minum. Apa itu masalah public goods? Apa masalah dari adanya public goods? Masalahnya itu namanya adalah, nah gini, kan kita menikmatinya secara gratis kan guys. Masalah yang terjadi itu free rider guys. Free rider itu apa? Yang menikmati secara gratis, ini namanya free rider. Nah, karena free, nggak bayar, pihak swasta nggak, jadi free rider itu karena gratis. Jadi perusahaan swasta itu nggak mau menyuplai. Karena free, kan free rider kan. Jadi kalian kalau misalnya kerja kelompok teman kalian nggak ngapa-ngapain, kalian bisa bilang dia free rider. Jadi free rider itu ya karena gratis, jadi ya pihak perusahaan swasta itu nggak mau mensuplai, kan mereka mincarnya profit. Itu masalahnya. Kalau common goods, masalahnya itu namanya tragedy of commons. Nah, contohnya kan laut. Memang siapa yang bisa buat laut gitu kan? God gitu. Kan Tuhan yang buat laut. Jadi masalahnya itu tragedy of commons. Itu artinya itu apa sih? Jadi laut untuk pancing ikan. Kalau kalian pancing ikan banyak banget sampai ikannya habis, itu menjadi suatu masalah.
Karena kalau ikannya habis, itu kan ekosistemnya jadi rusak. SDA rusak. Itu tragedy of commons. Dieksploitasi secara berlebihan. Itu aja guys masalah-masalahnya. Oke, dan terkait si Club Goods ini, Common Good, ada satu peraih Nobel wanita pertama. Karena dia itu bilang bahwasannya, karena dia mematahkan textbook ekonomi biasa yang bilang semua common goods bakal mengalami yang namanya tragedy of commons. Dia bilang gak semua common goods bakal mengalami tragedy of commons karena ada yang namanya aturan. Dan sanksi sosial. Oke. Namanya itu Elinor Ostrom guys. Ini di buku Core. Elinor Ostrom. Oke. Nah, itu aja sih yang untuk ke jenis-jenis barang. Sekarang kita lanjut bahas yang asymmetric information. Oke. Asymmetric information. Oke. Nah, jadi asymmetric information itu gini. Asymmetric guys. Symmetric itu artinya simetris. Kalau ada A-nya di depan, A-nya itu biasanya tidak guys. Berarti tidak simetris. Simetris itu kan seimbang. Nah, berarti informasi yang tidak seimbang. Oke, asymmetric information itu informasi yang tidak seimbang. Ini sebuah masalah guys. Masalah besar ini guys. Karena coba kalian pikirin ya. Semua penipuan yang terjadi itu kenapa guys? Informasi yang tidak seimbang kan. Penipu ini tahu lebih banyak daripada kamu tahu. Jadi kamu ditipu sama ditibulin gitu loh. Oke. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi asymmetric information itu, nah kita bahas satu penipuan yang paling terkenal di seluruh dunia yang Pak Taufik itu juri kajian ekonomi yang sering banget bilang ya, yaitu penipuan perusahaan yang namanya itu perusahaan Enron. Enron ini adalah perusahaan energi. Dia jual komoditas kayak nikel dan lain-lain. Energi lah, dia bergerak di bidang energi, menghasilkan energi gitu. Nah, cara dia kibulin investornya itu ada dua. Ada satu dan dua. Cara pertama itu lewat mekanisme mark to mark accounting. Jadi mark to mark accounting itu apa sih? Jadi gini, orang itu kalau buat laporan keuangan, perusahaan besar tuh buat laporan keuangan itu mengikuti standar, ada standarnya, namanya tuh IFRS, GAAP. IFRS ini kepanjangannya International Financial Report Standard. Financial Report itu laporan keuangan standar yang standar. GAAP itu General Acceptance Accounting Principle, yang diterima prinsip accounting. Jadi dulu itu mereka itu ada buat satu aturan. Ibarat aturan mereka itu berubah-berubah. Jadi aturan pas di zamannya mereka itu mark to mark accounting. Mark to mark accounting itu basically gini. Kalian punya project 10 tahun lagi. Kalian kan bikin proyeksi kayak berapa sih keuntungan gua 10 tahun lagi dengan project ini kira-kira kan. Bisa 100 juta. Nah, kalian boleh ibaratnya project 10 tahun nanti itu yang 100 juta, kalian akui profit kalian hari ini. Kalian boleh gitu. Jadi mereka itu bikin
Jadi mereka itu bikin banyak project yang sampah, yang nggak ada, sebenarnya profitnya dikit, cuman mereka gede-gedein, jadi profit mereka itu terlihat besar dan harga saham mereka itu naik. Harga saham itu naik kalau profit itu naik dan ekspektasi pasar itu naik. Oke, itu yang harus kalian pahami. Dan sebenarnya tujuan CEO bekerja itu adalah untuk menaikkan harga saham semaksimal mungkin. Oke, itu cara mereka nge-fraudnya lewat mark to market accounting. Nah, kedua itu lewat SPE. SPE itu Special Purposes Entity. Special Purposes Entity itu gini, perusahaan besar itu Enron itu banyak anak perusahaan guys, banyak banget, ratusan. Nah, Enron ini adalah holding company. Holding company itu ibaratnya pusatnya yang memegang semuanya. Ini semua anak perusahaannya. Jadi kan karena dia bikin banyak proyek sampah yang rugi semua, kan proyek ini tetap harus dilakuin kan 10 tahun lagi. Jadi cara mereka lakuin itu kan mereka minjem duit, bukan pakai modal. Jadi setelah kan minjem duit, kalau minjem duitnya kebanyakan kan banyak proyek, otomatis minjemnya banyak. Kan bikin laporan keuangan jelek, bikin investor lari dan harga saham turun. Mereka gak mau dong. Jadi ada yang namanya itu Special Purposes Entity. Jadi, nah gini. Kalau laporan keuangan perusahaan besar, contohnya Enron, itu ada yang namanya itu laporan konsolidasi. Konsolidasi itu maksudnya gabungan dari semua perusahaan ini. Oke? Jadi ibaratnya Special Purposes Entity ini, mereka taruh utang yang jelek mereka itu, yang bunganya tinggi di sini, barusan mereka gak konsolidasiin. Oke? Jadi itu dua mekanisme fraudnya. Ini yang harus kalian ingat ya guys, mana tahu in case keluar. Jadi asymmetric information yang tak seimbang. Nah, kalian harus paham, semua penipuan krisis itu semua berasal dari asymmetric information. Informasi yang gak seimbang. Oke? Barusan, nah kita lanjut bahas ini dulu deh. Ada yang namanya itu Principal Agent Problem. Principal Agent Problem ini apa? Ini bisa ke makro, bisa ke mikro sih. Cuman yang makro nanti kan kita bahas di core. Jadi yang ini kita senggol dulu di si mikronya. Jadi gini, Principal itu apa guys? Kepala sekolah kan. Jadi agent itu ibaratnya siswa. Nah, konteksnya itu jadi kan harus ingat ya guys. Sebenarnya CEO yang di perusahaan besar itu adalah budak guys. Budak dari siapa? Budak dari pemegang saham. Pemegang saham itu ibaratnya rajanya. Berarti prinsipalnya itu adalah pemegang saham, stockholder. Agentnya adalah si CEO. Nah, mereka kan ada asymmetric information kan guys. Nah, satu konteks yang harus kalian ingat, pahami dulu. Pemegang saham itu orang kaya guys, duitnya udah banyak. Mereka cuma suntik modal baru mereka duduk. Yang kerja itu CEO guys. Oke? Kan ini ada masalah asymmetric information. Karena yang tahu operasional perusahaan itu semua si CEO. Dan si agent ini, kan si prinsipalnya itu cuma menerima laporan. Kan laporan bisa dipalsukan kan. Itu kan asymmetric information nih. Untuk mengatasi ini guys, makanya ada yang namanya komisaris. Komisaris itu biasa pemegang saham, pun mereka gak kerja sih. Kerjaan mereka itu cuma mengawasi. Oke, makanya ada komisaris. Nah, baru ada yang namanya tuh gini. Kan CEO itu kerjanya ngapain? Naikin harga saham. Kalau naikin harga saham yang benefit siapa? Yang benefit stockholder. Sedangkan si CEO ini tetap menerima gaji yang sama kan. Nah, itu kan sebuah masalah. Karena berarti si CEO gak ada insentifnya. Kayak kenapa sih gue mau naikin harga saham, kan gue gak dapat apa-apa. Kan manusia itu egois. Oleh karena itu, ada yang namanya itu opsi saham. Makanya kalau kalian lihat CEO dunia itu ada saham dari perusahaannya dikit. Supaya ada insentifnya untuk menaikkan harga saham yang mereka dapatkan dari opsi saham. Opsi saham itu apa? Jadi misalnya harga saham Apple sekarang ini, Apple itu per lembar itu $5 misalnya, per lembar, per shares. Yang harus kalian ingat, satu lot itu 100 lembar. Oke. Nah, minimal kalian harus beli satu lembar kalau mau, satu lot kalau mau beli saham. Oke, itu FYI aja. Nah, jadi misalnya si CEO ini CEO orang baru nih, namanya Epstein. Oke. Epsteinol misalnya Epsteinol. Barusan
dia itu supaya ada insentif untuk menaikkan harga saham, si pemegang saham kasih dia opsi saham. Opsi saham itu apa sih? Jadi dikasih opsi saham pengganti gaji. Opsi saham itu gini, aku kasih kamu hak untuk beli harga saham Apple di $5 sebanyak titik-titik misalnya. Nah kan harganya sama kan sekarang. Jadi ibaratnya nanti kalau si CEO ini gacor barusan naikin harga saham ke $100 per shares. Jadi si CEO ini sekarang punya hak untuk beli harga saham di harga 5, nanti dia jualnya di harga 100. Berarti dia dapat keuntungan sebanyak 5. Itu opsi saham. 5 ini namanya exercise price. Oke. Ini nah, yang tadi kan si CEO ini kalau naikin harga saham dia gak dapat apa-apa. Si stockholder mau naikin harga saham senaik-naiknya, sedangkan si CEO mau gaji sebesar-besarnya. Itu namanya conflict of interest, perbedaan kepentingan. Oke. Nah, sebenarnya masalah yang utamanya itu kalau di ekonomi ya nih ya. Ada dua guys, yang di OSN ekonomi sering keluar. Yang pertama itu moral hazard. Yang kedua itu adverse selection. Nah, moral hazard itu cara kalian gampang untuk mengertinya itu gini. Aku nih punya mobil, misalnya Rolls Royce. Amin. Jadi si Rolls Royce ini aku beli mahal-mahal nih. Awalnya kan aku pasti hati-hati dong kendarainnya. Baru aku ngejaga banget, asikku cuci mobilnya, aku jaga, kayak jaga beneran lah gitu. Tapi kan di dunia ini kan ada yang namanya asuransi kan guys. Asuransi. Jadi setelah aku beli jadi aku beli asuransi ini, misalnya asuransi kendaraan. Nah setelah beli asuransi kendaraan kan pasti aku pikirnya anjir ngapain gue hati-hati lagi, orang rusak bakal di cover kok, ya udah gue asal nyetir ada boom boom sekali gue gas ke tengah-tengahnya gitu ya. Itu basically moral hazard. Kan ini informasinya gak seimbang kan cuman kan kamu memang beli asuransi, kamu itu yang nyetir, yang tahu kamu nyetirnya gimana, kamu nyetirnya baik atau enggak. Kan dia asuransinya nggak tahu, kan nggak mungkin dia pasang CCTV atau monitor kamu, nggak mungkin kan. Itu masalah moral hazard guys. Oke. Nah untuk mengatasi ini makanya sekarang itu setiap ada yang namanya deductibles. Deductibles itu basically gini, kamu kalau mau ngeklaim, misalnya aku kecelakaan ngeklaim biaya reparasinya 5 juta, aku itu minimal harus keluar 250.000 atau 500.000. Jadi kalau misalnya aku rusakin biaya klaim 1 juta, aku keluarnya tetap 250.000, 500.000. Jadi aku gak berani lagi gitu, asal-asal kendarain dan lecet-lecet dan ngeklaim. Soalnya aku harus berkontribusi juga, tapi kan kontribusinya dikit, tapi kan itu bisa meredam efek moral hazard. Itu moral hazard. Kalau adverse selection tuh simply gini, kalian tahu ada yang namanya itu asuransi jiwa. Kenapa sih ada produk asuransi jiwa? Asuransi jiwa itu ada karena gini guys, misalnya kalian punya istri dan anak, kalian sayang banget sama istri dan anak kalian, dan istri anak kalian tuh gak kerja, anak kalian masih kecil, istri kalian gak kerja, ibu rumah tangga. Jadi misalnya nih, kan kita kadang tahu misalnya kita tiba-tiba mokat atau gimana kan, meninggal atau gimana. Jadi kita pasti beli dong. Itu sebenarnya latar belakang adanya asuransi jiwa. Cuman pada saat muncul asuransi jiwa awal-awalnya, banyak orang salah gunain guys. Salah gunainnya gimana? Dia tahu dia sakit berat nih, sakit kanker. Dia beli asuransi jiwa. Jadi dia meninggalnya cepat dan ya ngeklaim gitu loh. Nah kan itu asymmetric information kan. Yang tahu kamu sakit itu kamu sendiri. Pihak asuransinya gak tahu kamu sakit. Makanya sekarang ada yang namanya itu screening. Screening itu ya untuk cari. Maksudnya gini. Makanya sekarang kalau kamu mau beli asuransi jiwa, kamu harus medical check up dulu. Cek kamu ada penyakit apa aja. Screening itu namanya. Nah, kalau signaling itu apa? Signaling itu gini. Kenapa sih orang yang kuliah di Harvard bisa dapat pekerjaan di perusahaan besar? Karena orang yang kuliah di Harvard itu memberi signaling bahwasanya mereka itu orang yang bagus, orang yang pintar, jadi mereka masuk. Itu namanya signaling. Screening dan signaling untuk mengatasi asymmetric information cuy. Oke, itu aja sih guys. Kalau nanti kalian ada yang mau ditanya, kalian bisa cek di komen atau @harvinju gitu ya. Thanks all.